Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Raihana Anggi, NPM 1803090033 dari kelas 7C IKS. Di sini saya akan menyimpulkan pembahasan tentang modal sosial dan pembangunan komunitas dari mata kuliah pendidikan luar sekolah. Modal atau kapasitas sosial terletak di jantung pengembangan dan pemberdayaan masyarakat. Jika warga tidak dapat merencanakan dan bekerja sama secara efektif dan inklusif, maka kemajuan masyarakat proaktif dan substansial akan terbatas. Bagian ini membahas kapasitas sosial masyarakat dan bagaimana kaitannya dengan pengembangan dan pemberdayaan masyarakat. Berdasarkan tinjauan ekstensi dari studi-studi sebelumnya, bagian ini mencantumkan dan mengkategorikan faktor-faktor yang mempengaruhi kemungkinan bahwa upaya pengembangan masyarakat dapat berhasil untuk meningkatkan kapasitas sosial masyarakat yang ditentukan secara geografisnya. Modal sosial. Apa itu modal sosial? Dalam pengertiannya yang paling sederhana, inti dari definisi ini adalah jaringan sosial dan norma-norma timbal balik yang terkait. Clarke tahun 2004. Analog dengan bentuk lain dari modal, misalnya keuangan manusia. Modal sosial merupakan sumber daya. Ini memberikan nilai bagi individu dan juga dapat bermanfaat bagi masyarakat. Ini memiliki efek, sering disebut eksternalisasi dengan literatur ekonomi. Selanjutnya, pengertian kapasitas sosial masyarakat. Apa itu? Matesic dan Monsey 1997 mendefinisikan kapasitas sosial komunitas sebagai sejauh mana anggota komunitas dapat bekerja secara efektif. Ini termasuk kemampuan untuk mengembangkan dan mempertahankan hubungan yang kuat, memecahkan masalah dan membuat keputusan kelompok, dan berkolaborasi secara efektif untuk mengidentifikasi tujuan dan menyelesaikan pekerjaan. Masyarakat dengan kapasitas sosial masyarakat yang tinggi dapat mengidentifikasi kebutuhannya, menetapkan prioritas dan tujuan, mengembangkan rencana, di mana anggota komunitas ini menganggap diri mereka pemilik, mengalokasikan sumber daya untuk melaksanakan rencana tersebut, dan melaksanakan kerjasama yang diperlukan untuk mencapai tujuan. Bagaimana kapasitas sosial masyarakat mempengaruhi pembangunan? Jean Jacobs menyadari pentingnya kapasitas sosial komunitas untuk vitalitas komunitas. Dia mengamati bahwa hubungan sosial yang mendalam dan heterogen tampaknya memungkinkan komunitas untuk berkembang. Hambatan yang dikenakan pada hubungan ini tampaknya menyebagiankan kerusakan masyarakat. Jacobs 1961. Tingkat kapasitas sosial masyarakat atau modal sosial masyarakat mempengaruhi pengembangan dan pemberdayaan masyarakat dalam dua cara besar, struktural dan kognitif. Uphoff 2000. Secara struktural, interkoneksi antara orang-orang dalam suatu komunitas menciptakan jejaringan sosial. Jejaringan ini memfasilitasi pembangunan dan pemberdayaan masyarakat dengan memungkinkan aliran informasi, ide, produk, dan layanan di antara warga. Selanjutnya, tindakan yang disengaja untuk meningkatkan kapasitas sosial. Komunitas seringkali menyadari kebutuhan untuk meningkatkan kapasitas sosial mereka dan mengambil langkah-langkah untuk melakukan dalam proses pembangunan komunitas. Matesic dan Monsey 1997 menawarkan definisi singkat tentang pembangunan komunitas. Setiap rangkaian aktivitas yang dapat didefinisikan yang dilakukan oleh komunitas untuk meningkatkan kapasitas sosial komunitas. Unsur-unsur pembangunan komunitas muncul dalam definisi yang lebih panjang dari tinjauan inisiatif komunitas yang kohesif oleh Lubitsch tahun 1995.
Nah, faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan upaya community building. Masyarakat seringkali ingin memperbaiki diri. Mereka ingin menarik bisnis baru, meningkatkan persediaan perumahan, mengurangi kejahatan, meningkatkan pendidikan anak-anak mereka, atau menyelesaikan sejumlah tugas yang meningkatkan kualitas hidup penduduk komunitas. Semua tujuan ini, baik yang diadopsi secara individu atau bersama-sama oleh suatu komunitas, merupakan tujuan yang berada di bawah payung pembangunan komunitas. Setelah mengadopsi tujuan, komunitas seringkali mencoba tindakan kolaboratif yang melibatkan individu dan organisasi untuk memperbaiki diri. Apa sih pembangunan komunitas itu? Pembangunan komunitas mengacu pada kegiatan yang dilakukan oleh komunitas untuk meningkatkan kapasitas sosial para anggotanya. Istilah pengembangan dan pemberdayaan kapasitas seringkali digunakan secara bergantian seperti pada bagian 1 dalam kata-kata Gardner 1993. Pembangunan komunitas melibatkan praktik pembangunan koneksi di antara penghuni dan pembangun pola positif bagi perilaku individu dan komunitas berdasarkan tanggung jawab dan pemilikan bersama. Apa yang mempengaruhi keberhasilan upaya pembangunan komunitas? Nah, faktor tersebut terbagi menjadi 3 kategori. Yang pertama, karakteristik komunitas, aktivitas sosial, psikologis, dan geografis dari komunitas dan penghuninya yang berkontribusi pada keberhasilan upaya pembangunan komunitas. Yang kedua, karakteristik proses pembangunan komunitas, komponen proses di mana orang berusaha membangun komunikasi. Yang ketiga, karakteristik perorganisasian pembangunan komunitas, kualitas orang-orang yang berorganisasi dan memimpin upaya pembangunan komunitas seperti komitmen, kepercayaan, pengertian, dan pengalaman. Berikut ada 28 faktor mempengaruhi keberhasilan pembangunan masyarakat. Yang pertama, ciri-ciri masyarakat. Yang kedua, kesadaran masyarakat akan suatu masalah. Yang ketiga, motivasi dari dalam komunitas. Yang keempat, area geografis kecil. Yang kelima, fleksibilitas dan kemampuan beradaptasi. Yang keenam, kohesi sosial yang sudah ada sebelumnya. Yang ketujuh, kemampuan untuk berdiskusi. Yang ke-8, kepemimpinan yang dapat diidentifikasi yang ada. Yang ke-9, sukses sebelumnya dengan membangun komunitas. Yang ke-10, karakteristik proses pengembangan komunitas. Yang ke-11, partisipasi luas. Yang ke-12, sistem komunikasi yang baik. Yang ke-13, persaingan minimal dalam mengejar tujuan. Yang ke-14, pengembangan dan pemberdayaan pemahaman diri. Yang ke-15, pengembangan dan pemberdayaan identifikasi kelompok. Yang ke-16, manfaat bagi banyak warga. Yang ke-17, fokus bersama pada proses dan progres. Yang ke-18, keterkaitan dengan organisasi di luar komunitas. Yang ke-19, kemajuan dari aktivitas sederhana ke kompleks. Yang ke-20, pengumpulan informasi dan analisis masyarakat secara sistematis. Yang ke-21, pelatihan untuk mendapatkan keterampilan membangun komunitas. Yang ke-22, keterlibatan dan dukungan awal dari organisasi adat yang ada. Yang ke-23, pembangunan bantuan teknis. Yang ke-24, munculnya pemimpin secara terus-menerus. Yang ke-25, kontrol komunitas atas pengambilan keputusan. Yang ke-26, campuran sumber daya yang tepat. Yang ke-27, pengalaman berorganisasi tingkat tinggi. Nah, yang terakhir 28, fleksibilitas dan kemampuan beradaptasi. Dari materi yang saya baca di atas tadi, apa sih kesimpulannya? Nah, kesimpulannya, sebagaimana dinyatakan dalam pembukaan bagian ini, pengembangan dan pemberdayaan masyarakat antara lain mencakup pembangunan kapasitas sosial masyarakat. Sebaliknya, tingkat kapasitas sosial masyarakat mempengaruhi cara pembangunan dan pemberdayaan masyarakat berkembang untuk masyarakat tertentu. Itu juga mempengaruhi kecepatan di mana upaya pengembangan dan pemberdayaan masyarakat dapat terjadi.
Seharusnya jelas bahwa komunitas tidak pernah dibangun dalam artian yang terbatas. Membangun komunitas adalah proses berkelanjutan, bukan serangkaian langkah menuju kesimpulan permanen. Dalam proses membangun komunitas, sekelompok individu yang tinggal di wilayah geografis yang sama dapat mengembangkan jaringan sosial dan kapasitas sosial komunitas. Namun, mempertahankan jaringan tersebut dan kapasitas sosial membutuhkan upaya berkelanjutan. Dan sekian kesimpulan materi dari saya. Lebih dan kurang jika ada salah kata, saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.